itu thariq al-his. Adapun thariq al-ma'nawi, jalan secara makna yaitu seseorang berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dia mengarahkan segala upaya, dia mengarahkan segala usaha gitu kan. Ada masalah pertanyaan yang dia tidak ketahui, dia tanya sama guru bukan cuma diam-diam. Kemudian ada yang dia tidak paham-paham terus, kemudian dia muroja lagi sampai paham. Nah, itu namanya thorik maknawi, ya, thorik maknawi. Dan hadis ini menjelaskan tentang keumuman jalan ya, baik jalan dalam bentuk hissi, dalam bentuk yang benar nyata, atau dalam bentuk maknawi. Dalam bentuk maknawi seperti sungguh-sungguh, giat, berusaha. Nah, itu dan semuanya ini jalan jalan ini tercakup di dalam hadis ini. Jadi secara pengertian lengkapnya barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, baik jalan tersebut adalah jalan hissi ataupun jalan tersebut adalah jalan maknawi, maka Allah akan mudahkan maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, ya. Di mana surga Allah Azza wa Jalla itu, ya itu seseorang harus berlomba-lomba, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, ya. Jadi bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga, ya. Orang bersegera mendapatkan ampunan dan surga. Nah, salah satu jalan yang kita bisa lalui adalah dengan jalan menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Karena kenapa? Dengan jalan menuntut ilmu seseorang bisa dimudahkan ke dalam surga. Nah, dijelaskan para ulama kenapa bisa dimudahkan, kenapa bisa orang menuntut ilmu bisa dimudahkan jalan menuju surga. Ya, kemarin saya telah jelaskan, karena dengan menuntut ilmu, pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka untuk pintu-pintu kebaikan akan terbuka untuknya, dan pintu-pintu ketaatan dia ketahui dan dia bisa hindari sebisa mungkin. Seandainya pun dia jatuh dalam kesalahan, ya, dia jatuh ke dalam dosa, dia jatuh ke dalam maksiat, tapi karena dia punya ilmu, sehingga dia bisa ketahui bagaimana cara dia, eee, apa yang dia harus lakukan terhadap dosa dan maksiat tersebut. Nah, itulah seseorang itu dimudahkan ke dalam surga karena menuntut ilmu. Gitu ya, dengan berilmu dia bisa beramal. Karena orang masuk surga bukan karena ilmunya, tapi karena amalannya. Gitu ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Bukan bima kanu ya'lamun. Ya, terhadap apa yang mereka ketahui, bukan. Tapi bima kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Nah, tidak mungkin seseorang mengerjakan suatu amalan kalau dia tidak punya ilmunya, ya. Tidak punya ilmunya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz bilang ya, barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah tanpa ilmu, maka kerusakannya itu lebih besar daripada kebaikannya, ya, kebaikannya. Maka ya kita mulai dengan ilmu dulu. Kita mulai dengan ilmu. Nah, bahasa Arab teman-teman sekalian itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu syar'i yang ada dalam Islam, ya. Cabang ilmu paling besar adalah akidah, cabang ilmu paling besar adalah tauhid. Antum pelajari akidah dan tauhid dengan benar, habis itu pelajari ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu bahasa Arab. Jadi, saya sudah tekankan teman-teman sekalian ya, di jilid pertama, pas antum semua masih di jilid pertama, bahwa bahasa Arab itu hanya sekedar ilmu alat, ya. Bahasa Arab itu hanya sekedar ilmu alat. Tidak akan berguna ilmu alat ketika ilmu pokoknya saja itu hancur, kacau balau. Ya, ketika ilmu akidahnya tidak bagus, ilmu tauhidnya tidak bagus, fikih-fikih dasar itu tidak mengerti, tidak ada gunanya mereka belajar bahasa bahasa Arab. Apalagi misalnya baca Al-Quran, ya baca Al-Quran masih tidak bagus, masih belum paham hukum-hukum tajwid, terus mau belajar bahasa Arab, tidak. Itu tidak masuk akal seperti itu. Ya, jadi ilmu bahasa Arab sekali lagi adalah ilmu yang membantu seseorang untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut, dia bukan ilmu tujuan ya, dia hanyalah ilmu wasilah untuk mencapai ilmu yang pokok, ya, untuk mencapai ilmu yang pokok. Nah, teman-teman, saya harapkan dengan antum mengetahui bahasa Arab, gitu ya, antum bisa paham ilmu-ilmu yang ada berkaitan dengan bahasa Arab, gitu ya.
berkaitan dengan bahasa Arab. Dan syukurnya alhamdulillah kita belajar Durusul Lugha, karena dengan Durusul Lugha ini kita bisa sedikit mengetahui tentang beberapa adab dalam Islam, ya, beberapa adab dalam Islam. Mengucapkan salam, kemudian mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang non-muslim supaya dapat hidayah, gitu ya. Dan ada beberapa macam percakapan atau ungkapan-ungkapan yang sangat enak didengar dan itu bagus kita pelajari. Jadi Durusul Lugha ini sebenarnya kitab yang sudah mencakup dasar-dasar pokok dan dasar-dasar kita dalam berbicara dan mengungkapkan dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Tentunya ada kaidah nahwu sorofnya yang kita bahas berkali-kali ya, berkali-kali tapi pelan-pelan. Gitu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk tetap istiqomah berada di agamanya dan tetap istiqomah di menuntut ilmu. Innahu waliyudzalika wal qadir. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di halaman ke-63 ya. Di situ ada tamarinnya dan saya kira teman-teman semua sudah paham kemarin ya percakapan yang sudah dijelaskan ya, sudah kita jelaskan baik dari segi i'rab maupun artinya juga. Nah, sekarang sisa kita menjawab. Ada 10 pertanyaan, mungkin bagus kalau kita 5-5 ya, 5 orang, 5 orang. Oke, saya minta angkat tangan coba yang mau menjawab. Angkat tangan. Baik. Ya, Sri Mulyani, silakan Sri Mulyani. Dijawab nomor 1. Bismillah. Kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Berapa Artinya? siswa yang ditemukan oleh pengajar di dalam kelas? Iya. Ya, berapa siswa yang ditemukan oleh pengajar dalam kelas? Berapa? Huwa wajada fihi khamsata asyara taliban. Ahsan. Wa wajada fi khamsata asyara taliban. Dia mendapatkan berapa? 15 siswa. Iya, 15 siswa. Ahsan, bagus. 15 siswa. Lanjut. Lima dhahaba tullabu al-jududu ilal mudiri. Mengapa para pelajar yang baru itu pergi ke kepala sekolah? Li'annahum ma wajadhum asma'ahum fil Apa? ma wajadhum. Wajadhum. Gimana? Bagaimana? Li'annahum ma wajadhum boleh ditulis coba seperti bagaimana tulisannya? Wajadhum. Sering? Ya, silakan diperhatikan teman-teman ya. Ma wajadhum. Begitu? Ma wajadhum. Oke, ada yang punya kata yang lain selain yang disebutkan oleh Sri? Wajadu. Ahsan, bagus. Ma wajadu. Wazan apa itu digunakan? Ikhwan akhwat. Fa'alu hum ya, hum. Jadi bukan wajadhum Sri Mulyani ya, tapi wajadu ya, wajadu. Jadi wazannya adalah fa'alu. Jadi yang benarnya itu adalah wajadu ya. Wajadu fa'alu. Mereka ya sudah benar sebenarnya, cuma di situ fiilnya yang kurang tepat ya. Liannahum ma wajadu asma ahum ya. Ya, sebab mereka itu tidak mendapatkan nama mereka, ya, nama mereka di tabelnya itu. Makanya dia pergi ke kepala sekolah. Ya, paham ya Sri Mulyani ya? Paham Ustaz. Asma'ahum Ustaz. Iya, asma'ahum. Memang apa? Memang apa? Mata.
Punya anak Asma'u. Asma'u. Asma'a. Itu sebagai apa, ikhwan akhwat? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi mawajadu, mereka mendapatkan apa? Oh, mendapatkan nama, ya, nama-nama mereka. Asma'a, jadi maf'ul bih, objek, ya. Apa yang didapatkan? Nama-nama mereka. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka tidak dapatkan. Asma'ahum, nama-nama mereka. Paham Umuwattah? Tulisannya ya apa? Oke, saya tuliskannya wajadu asma'ahum. Ya, ya, silakan perhatikan. Ya, jadi asma itu adalah maf'ul bihnya, ya. Humnya itu sebagai maf'ulun sebagai mudhofun ilaih, ya. Mudhofun ilaih. Lanjut, Sri Istamiri. Sri Mulyani. Oh, nah, Ustaz. Man khalaqana? Siapa yang menciptakan kami? Khalaqakumullah. Allah yang telah menciptakan kalian. Iya. Man khalaqana, siapa yang menciptakan kami? Perhatikan khalaqo di situ teman-teman sekalian, domir apa di situ? Domir Mustatir. Mustatir. Takdirnya apa, Nurasya? Huwa. Kembali ke Allah. Man. Kembali ke man. Ya, kembali ke man. Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke man. Siapa? Ya. Nomor 4, Sri Mulyani. Tunggu. Khalaqum. Apa? Oke, lanjut, Sri Mulyani. Istamiri. Man khalaqal qamara? Khalaqahullah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah yang telah menciptakan bulan. Man khalaqash syamsa? Khalaqahallahu. Siapa yang menciptakan matahari? Allah yang telah menciptakan matahari. Ahsan, barakallahu fikum. Ya, jadi perhatikan teman-temannya, nomor 3, 4, dan 5 itu sama semua, ya. Sama semua jawabannya Allah sebenarnya jawabannya. Cuma kita membuat jumlah mufidah. Jangan cuma bilang Allah saja, gitu ya. Sebagai bahan pelajaran kita gunakan jumlah mufidah. Oke, barakallahu fikum, Sri. Sudah sangat Anak bagus, udah ya. paham yang nomor 3. Apa? Kenapa? Yang nomor 3. Khalaqona, jawabannya jadi khalaqumu. Siapa yang menciptakan kami? Harusnya Gak boleh khalaqona. iya, ya, siapa yang menciptakan kami? Jadi yang jawaban yang lebih tepatnya apa kira-kira di sini? Punya anak khalaqonallahu. Iya, jadi jawaban yang tepatnya adalah khalaqonallahu. Ya, khalaqonallahu. Jadi Ukhsri, perhatikan di situ. Jadi bukan, kalau misalnya saya tanya kepada antum semua, siapa yang menciptakan kita? Ya, gitu ya. Saya misalnya sebagai pengajar, terus saya tanya ke antum semua, siapa yang menciptakan kita? Tidak mungkin kan antum menjawab kalian, Allah menciptakan kalian, tidak mungkin. Ya. Pasti jawabannya kita apa? Jawabannya kita akhirnya kalau ditanya begitu? Allah yang menciptakan kita, gitu saja. Iya, Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin kita tanya, tidak mungkin orang yang mukhatabnya yang berbicara, mutakalimnya yang berbicara, pas dia bertanya, siapa yang menciptakan kita? Terus mukhatabnya yang sedang diajak bicara, Allah menciptakan kalian. Kan tidak mungkin. Ya. Mukhatabnya juga pasti ikut. Ya, Allah yang menciptakan kita. Allahum khalaqona. Ya, atau khalaqona Allahu. Gitu ya. Paham, Ukhsri?
Paham, Ustaz. Iya, kenapa? Kenapa Nur Ustaz Fadila? mau bertanya, Iya. apa bahasa Arab kalau misalnya siapa yang menciptakan kami, maksudnya sebagai kami yang lawan bicara, tetap pakai nah. Bukan, nanya itu kan sebagai apa? Sebagai apa nanya di situ, ikhwan, akhwat? Apa maksud? Maf'ul bi. Jadi maf'ul bi. Siapa yang menciptakan kami? Kan khalaqonya fi'il. Fa'ilnya kan domir mustatir. Oh, berarti nanya itu adalah maf'ul bi. Bukan Ustadz, maksud saya itu kan kan kita kami kan beda. Kalau kita itu ya kita dengan sang pembicaranya. Kalau kami kan ya kami. Jadi bagaimana kalau bahasanya kalau mau bilang kami? Itu maksudnya. Nahnu, semuanya antara kami dengan kita itu sama. Apa bedanya kami dan kita? Nahnu. Kalau Gimana? kami ya kami, tidak masuk lawan bicara. Kalau kita ya kita masuk. Oh, gitu. Maksudnya kalau kami, maksudnya tidak termasuk lawan bicara. Ustadz ya, kami. Kalau kita semuanya begitu termasuk lawan bicara. Nah, itu satu semua, satu semua. Oh, Satu semua. Itu tetap namanya nahnu. Nahnu. iya. Contoh, saya kasihkan contoh. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang dirinya dalam menciptakan dan seterusnya. Terus saya kasihkan contoh saja. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, sekarang saya tanya, nah di situ bermakna dengan lawan bicara atau hanya Allah saja dengan para malaikat? Hah? Saya tanya, Allah dengan malaikat-malaikatnya, ya, dengan malaikat-malaikatnya. Jadi digunakan inna anzalna, kami menurunkan Al-Qur'an, ya, inna anzalnahu, ya. Gitu ya. Nah, di teks hadis misalnya di teks hadis, ya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka bukan golongan kami, ya, maka bukan golongan kami. Nah, maka yang diajak juga berbicara itu bagian dari nanya juga. Bagian dari kaminya, gitu. Jadi tergantung siapa yang antum tujukan. Kami yang dimaksud adalah kita bukan antum, ya, bukan kalian itu sana, atau kami yang termasuk juga kalian. Itu bisa dua-dua. Paham? Iya Ustaz. Jadi yang tadi jawabannya man khalaqona berarti bisa dua-dua gitu. Bisa khalaqakumullah, bisa juga khalaqonallah. Itu Ustaz. Karena ya karena kan dua bergantung. kalau khalaqona, nah itu kan artinya mutakalim, ya. Mutakalim yang berbicara. Ya, siapa yang menciptakan kita semua, tidak mungkin kita katakan yang menciptakan kalian, berarti kalau kalian itu mukhatab, yang diajak berbicara. Nah, padahal yang dimaksud di sini khalaqna semuanya secara umum, baik yang sedang berbicara kan mutakallim ataupun yang sedang diajak berbicara mukhatab. Gitu. Jadi tidak mungkin kita bilang Allah menciptakan kalian, ya. Khalaqakumullahu, ya. Allah menciptakan kalian, karena yang dimaksud di situ kaminya ya baik dari mutakallimnya atau mukhatabnya, gitu. Jadi yang mukhatabnya yang menjawab itu pasti dia katakan Allah juga menciptakan kami, gitu. Allah menciptakan kami dan kalian, gitu. Gitu. Paham sampai sini Nur Fadila? Nah, Ustaz. Gitu.
Oke, barakallahu fikum ya. Sekarang kita lanjut lagi. Bagi nomor 6 sampai 10. Coba saya minta Romi. Silakan Romi. Nah, Ustaz. Bismillah. Man khalaqan nujuma. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Bagus. Khalaqallahu. Iya, khalaqa Allah yang menciptakan bintang-bintang. Iya, Allah yang menciptakan bintang-bintang. Bagus. Lanjut nomor 7. Mimma khalaqallahul insana. Dari apa Allah menciptakan para manusia? Khalaqallahul insana min tinin. Iya, ahsan. Ya, min tin. Khalaqallahu insana min tinin atau khalaqal insana min tin. Jadi Allah tidak perlu disebutkan, bisa Allah tidak perlu disebutkan. Cukup gunakan saya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah, langsung ke al-insannya. Bagus, Masya Allah. Allah menciptakan manusia dari tin ya. Lanjut. Kam samaan khalaqallahu. Berapa langit Nomor 8, yang mimma Allah khalaqallahu. Nomor 8. Oh, akan Ustaz. Mimma khalaqallahul jannah. Jannah. Dari apa Allah menciptakan jin? Iya, al-jannah ya. Jadi agak panjang di situ. Mimma khalaqallahul jannah. Ya. Khalaqal jannah min narin. Iya, ahsan, min narin. Allah menciptakan jin dari api. Lanjut. Kam samaan khalaqallahu. Berapa jumlah langit yang Allah ciptakan? Bagus. Khalaqa sab'a samawatin. Ahsan. Jadi Romi tidak menggunakan Allah ya. Jadi langsung saja khalaqa sab'a samawati. Atau kalau sama dengan teks ayat khalaqallahu sab'a samawat. Gitu ya. Lanjut. Fi kam yawma khalaqallahu samawati wal arda. Fi kam yaumin ya. Fi kam yaumin. Jadi yauminnya di situ kena isim majrur dari fi gitu. Ya. Nah, Ustaz. Iya. Fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Ahsan. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari. Ahsan ya. Fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal ard. Berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Jadi fi sitati ayyam. Di 6 hari atau 6 masa ya. Oke, barakallahu fikum akram ya. Alhamdulillah sudah benar semua. Bagian kedua, teman-teman sekalian ya, perhatikan ini. Silakan. Jika insana itu dibuat domir, jawabannya seperti apa? Insan dibuat domir. Hu, kembali ke hu ya. Kembali ke isim mufrad. Khalaqahullahu gitu. Iya, khalaqahullahu. Betul. Karena al-insan itu bukan isim musanna. Ya, bukan isim musanna. Dia itu alif dengan nunnya itu adalah alif dan nun
asli, ya, bukan alif dan nun tasniyah. Ya. Ya. Iya. Sama seperti apa lagi namanya? Surah At-Tin, ya, surah At-Tin. Kan apa? Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian summa rodadnahu, ya. Rodadna itu fi'il madhi, hu-nya itu kembali ke al-insan, ya. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kita lemparkan dia ke yang paling bawah, ya, asfala safilin, ya, tempat yang paling bawah. Gitu. Paham, Umanta? Naam. Iya. Perhatikan teman-teman sekalian, ada potongan ayat, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik darinya, dia menciptakanku dari api dan engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Kita jawab sama-sama, ya. Man qala hadza? Siapa yang berkata ini? Wa Siapa? iblis. Huwa iblis. Iya, iblisun atau iblisu? Iblisu. Iblisun atau iblisu? Pakai tanwin atau tidak? Pakai. Semuanya. Huwa iblisun. Pakai. Oke, Nurasya bilang pakai. Ada yang bilang tidak? Tidak. Oke, angkat tangan yang bilang pakai tanwin, angkat tangan. Saya mau tahu. Angkat tangan yang pakai tanwin, Nurasya, Romi. Oke, baru 2 orang. Siapa yang bilang pakai tanwin? Pupin. Siapa lagi? Iblisun atau iblisu? Nurfadillah. Siapa lagi? Oke, angkat tangan yang bilang tidak bertanwin. Coba bilang yang tidak bertanwin siapa? Oke, yang bilang tidak bertanwin. Nur An-Nisa, Mustawilifa, Deni, Umata, Ainun, Sri Mulyani, Zulkifli. Oke, kenapa Rian malah tepuk tangan? Salah ini Rian. Apa Ya. salah mencatat? Kenapa tepuk tangan? Iya. Jadi yang benarnya teman-teman, iblis itu adalah apa? Ismul ladzi la yansab. Isim yang tidak bertanwin, ya. Jadi iblisu, ya. Perhatikan seluruh ayat dalam Al-Qur'an tidak ada tanwinnya itu iblis, ya. Paham semua, ya? Ya, man qala hadza, jadi siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah iblis, ya. Huwa iblisu. Waliman? Kepada siapa? Apa Lillahi. jawabannya? Lillahi. Apa? Lillahi. Ya, lillahi, kepada Allah, ya, kepada Allah. Jadi iblis protes kepada Allah. Min ayyi suratin hadzal ayat? Ya. Fi suratil A'raf. Apa? Surah? Fi suratil A'raf. Al-A'raf, ya, surah. Ya. Saya sangat sarankan kepada teman-teman sekalian untuk kalau antum sudah menghafal juz 30, saya sangat sarankan untuk menyelesaikan hafalan Sabul Masani, ya. Ada yang tahu Sabul Masani atau Sabut Tiwal? Angkat tangan coba yang tahu Sabut Tiwal. Ada yang tahu Sabut Tiwal? Akhzul Kifli tahu Sabut Tiwal? Akhzul Kifli. Afan sudah lupa Ustaz. Oke, Sabut Tiwal itu adalah 7 surah yang panjang. Yang pertama surah apa yang panjang? Mulai dari awal mushaf. Apa? Ikhwan, akhwat. Al-Baqarah. Al-Baqarah 1. Yang kedua apa lagi? Al-Imran. Surah Ali Imran. Jelas. 2. Yang ketiga? An-Nisa. Surah An-Nisa. An-Nisa. Ya, An-Nisa. 3. 4. Apa lagi? Setelah An-Nisa. Surah apa surah? Al-A'raf. Belum.
Setelah surah Nisa, surah Al-Maidah. Al-Maidah. Maidah. Yang kelima setelah surah Al-Maidah apa? Al-A'raf. Bukan. Allahu alam. Al-An'am, Ustaz. Apa? Al-An'am. 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 Nomor 6 apa? Al-An'am. Al-A'raf. Nomor 6 Al-An'am. Al-An'am. Al-A'raf. Saya ulang. Al-Baqarah yang pertama. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga An-Nisa. Yang keempat surah Al-Maidah. Al-Maidah. Yang kelima Al-An'am. Al-An'am. Yang keenam Al-A'raf. Al-A'raf. Yang ketujuh Al-Anfal. Al-Anfal. Yang kedelapan At-Taubah. At-Taubah. Al-Anfal dan At-Taubah digabungkan jadi satu, ya, digabungkan jadi satu. Al-Anfal dan Taubah itulah As-Sabu At-Tiwal. Totalnya semua 11 juz. Ketika antum menghafalkan itu 11 juz, 80% lebih kosakata dalam Al-Qur'an antum telah kuasai. Gitu ya. Iya, kenapa? Itu ya, jadi antum hafalkan. Kalau antum punya waktu hafalkan itu 11 surah, hafalkan. Karena ketika antum menghafalkan itu, lebih dari 80% kosakata Al-Quran itu antum telah kuasai. Kosakata bahasa Arab dan gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi Ustaz, surah Al-A'raf ya. Iya. itu kan yang dipelajari yang bahasa Arab ini sama Ji dengan yang bahasa Al-Quran. Sama dengan bahasa Al-Quran maksudnya? Kaidahnya. Tidak, Ustaz. Sempat ada kaidah-kaidahnya. Iya, ini semua kaidah dari Al-Quran ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu adalah buku standar gramatikal bahasa Arab. Ya. Buku standar gramatikal bahasa Arab. Seandainya pun ada, jadi seluruh kaidah-kaidah nahwu dan sorof itu semuanya diambil dari Al-Quran. Ya. Bukan berarti sebelum Al-Quran itu tidak ada bahasa Arab, bukan. Cuma Al-Quran dijadikan standar, patokan. Yang mana disebut sebagai bahasa fusha, ya, bahasa fusha, Arab fusha, Arab fasih, gitu ya. Nah, antum kalau belajar nahwu sorof itu semua pendalilannya ada semua dalam Al-Quran. Bukan berarti bahwa sebelum Al-Quran itu tidak ada bahasa Arab, bukan. Cuma karena berbeda-beda, setiap kabilah-kabilah, suku-suku itu berbeda dalam kaidahnya, maka bahasa Arab yang diturunkan di Mekah, di suku Quraisy, ya, di suku Quraisy, nah, dia memiliki wajah tersendiri, dan itu wajahnya sudah dijadikan standar. Gitu. Jadi antum sedang belajar bahasanya Al-Qur'an. Cuma kan antum tidak dapatkan di dalam Al-Qur'an itu tidak dapatkan sayyaratun, tidak mungkin ya, al-mudiru, al-mudarrisu, kan tidak mungkin. Ya. Antum tidak dapatkan gitu. Antum dapatkan di keseharian. Nah, antum dengan bermodal seperti begini, antum sebenarnya sudah bisa dasar-dasar ma'irab Al-Qur'an. Antum sudah bisa ini mengidentifikasi dalam Al-Qur'an. Oh, ini ternyata fi'il, ini ternyata fa'il, ini maf'ul bih. Gitu. Tapi tidak sembarangan, ada ilmunya lagi lebih mendetail. Jadi semakin dalam kita kuasai nahwu, semakin dalam kita kuasai sorof, nah baru kita bisa mengirob dengan baik itu Al-Qur'an. Gitu. Paham Nur Fadillah? Ustaz, insyaallah. Bertanya. Kenapa Nur Anissa? Bahasa Arab itu berapa macam ya, Ustaz? Kan Ya, ada sebenarnya bahasa Arab cuma satu, cuma karena sebagaimana bahasa Indonesia teman-teman ya, kalau bahasa Indonesia kan ada bahasa Indonesia resmi, ada bahasa Indonesia pasaran gitu kan, yang punya logatnya tersendiri. Gitu. Ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab ammiyah, bahasa Arab pasaran gitu kan, bahasa Arab pasaran. Gitu. Yang antum pakai kalau misalnya mau kenalan sama orang-orang Arab di pasar gitu kan, di jalan-jalan gitu, itu ammiyah. Tapi antum enggak usah belajar ammiyah dulu, belajar fusha dulu. Fusha saja itu belum selesai-selesai, gimana mau
Amiyahnya bagus gitu ya. Jadi belajar dulu nahwu shorf, tidak usah dulu belajar amiyah. Ya. Paham ya? Oke. Barakallahu fikum ya teman-teman sekalian. Perhatikan, kita lihat di sini. Do hazihil alamata amamal jumalis sahihati wa hazihil alamata amamal jumalil ghairis sahih. Ghairis sahih. Atau ghairis sahihati. Isilah tanda berikut ya, alamatul ikhtiyar, tanda centang di depan kalimat yang benar, dan alamat taqoto'ah, tanda silang di depan kalimat yang tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, sekarang saya langsung bilang ya. At-tullabul jududu 15. Ya, siswa yang baru ada 15 orang. Benar atau salah? Hah? Khata. Khata. Sahih araf khata? Khata. Betul. Benar atau salah? Khata. Iya, harusnya berapa? Khamsat. Apa? Satu Tullabun. Oh, kaidah adat madunya ahlian. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Ada 5 siswa ya. Abdurrahman ma fahima makna salasa kalimat. Abdurrahman itu tidak memahami makna 3 kata. Betul atau salah? Sahih. Iya, 3 kata yang tidak dipahami Abdurrahman apa? Ada al-jaddu, al-jaddu, apa lagi? al-khurtum. Al-khurtu. Ahsan, bagus. Nomor 3, salah Faisalul mudarrisah. Ma jam'us samai? Faisal bertanya kepada guru, apa jamaknya langit? Benar atau salah? Salah. Salah. Apa ya jawaban benarnya? Faisal bertanya kepada Salal Faisalul mudarrisa. Ma jam'us samai? Benarnya apa? Ma Jam'ul bahri. Faisal tanya jam'ul bahri. Jam'ul bahri. Ya, ma jam'ul bahri. Ya, ma jam'ul bahri. Bukan ma jam'u. Ya, jam'un. Kata jam'un gitu ya. Perhatikan jam'un itu nanti kita akan pelajari tentang masdar. Kalau jama'a, teman-teman sekalian, jim mim ain, alif alif alif, jama'a itu fi'il madhi ya, mengumpulkan. Ya. Kalau kita sukunkan mimnya, jam'un itu artinya jamak, mengumpulkan juga, tapi dalam bentuk masdar. Nanti kita akan pelajari masdar. Katabal mudarris darsa ala saburati. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Benar atau salah? Sahih. Sahih. Betul ya, betul. Ma makna kalimatul atiyah? Apa makna kalimat berikut? Nah, ini sudah kita bahas ya. Oke, kita langsung bagian kelima ya. Jadi maknanya ini sudah ada di ini ya, di keywordnya ya. Bagian kelima, iqra'il misala summa akmil ma yali ala ghirari. Bacalah contoh-contoh ini, kemudian sempurnakan berikut ini berdasarkan contohnya, berdasarkan modelnya. Asimatus Sudani al-Khurtum. Ibu kotanya Sudan adalah al-Khurtum. Sekarang kita kasih ini. Sudah semua dijawab ini? Nomor 5? Bagian 5? Kelas. Oke, yang lain? Sudah, Ustaz. Sudah? Sudah? Oke, saya tanya coba. Musdalifah, coba nomor 1. Ya, Ustaz. Nomor 1. Aduh. Entar Ustaz belum dijawab. Hah? Afwan belum dijawab. Belum dijawab. Oke. Saya tanya, kan di sini dia bilang Asimatus Sudani al-Khurtum. Ibu kotanya Sudan adalah Khurtum. Kan Sudan nama negara ya, nama ibu kota negaranya itu Khurtum. Asimatu Indonesia apa? Jakarta. Ya Jakarta jelas ya.
Nah, sisa antum cari di Google ya, tanya Syekh Google apa kira-kira apa ibu kotanya masing-masing ini, ya. Nah, nomor 1 dia tanya Irak, nomor 2 dia tanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, nomor 3 dia tanya Yaman, nomor keempat dia tanya Misr, ya. Sekarang saya tanya, Irak itu apa ibu kotanya? Baghdad. Baghdad. Iya, Baghdad. Dia berarti kita bilang Asimatul Iraqi Baghdad, ya. Baghdad atau Al-Baghdad. Nah, yang kedua apa? Riyadh. Riyadh. Oke, panjang kasih sampai sempurnakan. Riyadh. Asimatul Asimatul Mamlakatil Saudiyati Riyadh. Ar-Riyadh, ya. Asimatul Mamlakatil Arabiyyati Saudiyati Ar-Riyadh. Ibu kotanya KSA adalah Riyadh. 3 apa? Asimatul Yamani San'a. Iya, Asimatul Yamani San'a. Sana'a, ya. Sana'a, Sana'u, ya. Jadi ada hamzahnya terakhir, ya. Sana'u. Itu semua apa namanya? Ismul lazim la yansarif, ya. Jadi Sana'a itu ismul lazim la yansarif. Tapi Ana nggak tahu cara tulisannya San'a. So, saya tulisnya. Sona, oke, ya. Oh, gitu. Nomor 4. Asimatu Misro. Oh, Hiro. Oh, Hiro. Al-Qahirah. Sekarang saya tanya, kenapa di situ pakai fathah Misro? Al-Misra. Itu Misro. Dia tidak pakai alif lam. Dia cuma bilang Misro. Kenapa di situ pakai fathah, bukan kasro? Teman-teman? Dia mabni. Oke, mabni. Ada jawaban yang lain? Lazim sorry Ustaz. Ismul lazim la yansarif. Negara Mesir itu Misru itu adalah ismul lazim la yansarif. Ismul lazim la yansarif ketika dimajrur tandanya Fathah. Fathah. bukan kasro, ya. Sudah kita pelajari. Itu Qahironya ada alnya. Al-Qahirah. Bisa juga Qahirat. Nah, sekarang bagian ke-6 teman-teman sekalian, ya. Betul, kita modar sampai setengah 10 ya kita darasnya. Jangan. Iqra'il amsilata maktub al-jumal al-atiyata musta'milanil fi'lil ta'ajjubi. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian tulislah kalimat berikut dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Nah, fi'il ta'ajjub teman-teman saya sudah jelaskan wazannya, ya. Wazannya. Apa wazannya fi'il ta'ajjub? Maaf. Apa? Bagaimana? Apa ungkapannya? Ma'af'ala, ya. Ma'af'ala. Perhatikan nomor 1. Hadzal rajulu tawilun. Laki-laki ini tinggi, ya. Nah, kita gunakan fi'il ta'ajjub. Ma'atwala hadzal rajula. Ya. Ma'atwala hadzal rajula. Perhatikan teman-teman sekalian. Ma'atwala itu kan fi'il ta'ajjub, ya. Fi'il ta'ajjub. Atwala. Nah, ar-rajula teman-teman sekalian itu sebagai maf'ul bi-nya. Ya, maf'ul bi-nya. Maf'ul bi-nya. Gitu ya. Jadi kedudukannya itu kenapa bisa fathah ar-rajula, karena dia sebagai maf'ul bi, gitu ya. Ma atwala hadzal rajula, betapa tingginya laki-laki ini. Wah, tinggi banget ini laki-laki, gitu. Gitu ya. Nah, kalau orang Makassar bilang tinggi nah. Nah, gitu. Nomor 2. Hadzal baitu kabirun. Nah, kita gunakan fi'il ta'ajjub. Ma akbaru hadzal baita. Betapa tingginya rumah ini, ya. Atau kita bilang bahasa Indonesia, tinggi banget ini rumah, gitu kan? Atau orang Makassar bilang, wih tingginya ini rumah. Gitu. Ya. Nomor 3, hadza sayyaratu jamilatu.
mobil ini itu bagus. Terus kita bilang ma ajmala hadzas sayyarata. Betapa indahnya, betapa kerennya ini mobil, ya. Nah, di sini teman-teman sekalian sudah ada dalam kurungnya ya. Ya, bainal qausain itu sudah ada fi'il tajuknya. Jadi sisa kita buat fi'il tajuknya berdasarkan mubtada khobar yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Saya cuma minta Rian, silakan Akhli dibaca. Yes, sir. Hazal ma'u baridun. Panjang mbaknya. Baridun. Air ini dingin. Iya. Ma abroda hazal ma'u. Hazal ma'u. Asalnya Hazal ma ma'a. hazal ma'a. Hazal ma'a. Ya. Dingin Perhatikan, sekali, dingin banget air ini gitu saja. ya, dingin banget air ini gitu ya. Perhatikan baridun di situ kata dasarnya di situ kita pecah menjadi ba, dal dengan ro ya. Fa, ain, lam. Paham ya? Ba, da, ro. Nah, habis itu kita buatkan wazan af'ala. Ya. Berarti abroda. Abdar. Ya, kenapa abrado di sini? Salah di sini ya. Bukan abdar. Karena bukan, yang ini baridun yang salah ya. Baridun yang salah. Harusnya di sini baridun, yang benar ya bukan badirun. Kenapa badirun di sini? Di mana satu salah? Antum pakai PDF ya? Oh, kalau PDF benar. Sedangkan betul. kalau di kitab, ana lihat kitab ya. Nah, kitabnya yang salah. Badirun gitu, Sat. Ya, di kitabnya badirun dia bilang ya. Ya, bukan baridun. Ya, di PDF-nya semua benar ya? Ana pakai kitab, bener. Iya, benar kitabnya? Ana benar pakai kitab. Ana salah kitab. Salah kitabnya ya? Ya, badirun di situ kitabnya harusnya baridun. Ya. Nah, yang benar itu fil tajuknya ya. Fil tajuknya ba, ro, dal. Habis itu kita buatkan fa'ala gitu ya. Jadi abroda. Abroda. Pak, bilang ya kalau misalnya tidak paham ya. Bilang kalau tidak paham bagaimana cara membuatnya ya. Jangan diam-diam. Lanjut lagi ya, Akhrian. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Ma ajmalan nujuma jamilatun. Tidak usah pakai jamila karena itu Oh sudah. iya, Ma ajmalan nujuma. Iya, ma ajmala hazan nujum. Ya, ma ajmala hazan. Pakai hazan juga, Sat? Boleh tidak, boleh juga. Ma ajmala hazan nujuma. Iya. Indah sekali bintang-bintang ini. Hihi atau haza? Iya, menggunakan haza atau hazi, ikhwan akhwat. Menggunakan Haza. Hazihi. Bukan hazihi, bukan hazihi. Karena an-nujum itu kan jamak apa? Oh iya. Jamak taksir. Jamak taksir dihukumi sebagai mu'annats. Ya, mufrad mu'annats. Berarti kita gunakan hazihi an-nujum. Nomor 3. Jika tidak pakai hadiah enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Hazal qalamu rohisun. Pulpen ini murah, Sate. Ya, murah. Perhatikan rohisun kebalikannya dengan golin ya. Golin. Ma arhoso hazal kolama. Murah banget, murah sekali. Wah, murah sekali pulpen ini. Murah sekali pulpen ini. Ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah umroh pasti selalu dengar itu pedagang-pedagang di sana. Rohis. Ya Indonesia. Murah. Gitu kan? Ya, lanjut nomor 4.
Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Hmm. Bahasa Arab itu sangat mudah. Iya, bahasa Arab itu jangan bilang sangat ya, karena tidak ada Oh jeda. itu bahasa Arab itu mudah. Iya. Ma ashala ha hazihil lugatul arabiyyatu. Hazihil lugata al arabiyyata. Ma salah hazihil lugatal arabiyyata. Betapa gampangnya bahasa Arab ini. Gampang kan akhirnya? Iya. Anak kecil saja belum tentu bisa. Lanjut nomor 5. An-nujuma katsirotan. Katsiratun. Apa fathah? Katsiratun. An-nujumu. An-nujumu katsiratun. Bintang-bintang ini banyak sekali, banyak. Iya, banyak. Ma aksaro hazihin nujuma. Ya sudah selesai. Apa lagi mau ditambah? Ma aksaro hazihin nujuma. Betapa banyaknya bintang-bintang. Oke, barakallahu fikum ya. Coba saya minta dari akhwat lagi. Coba akhwat coba siapa mau ini? Ainun, bisa Ainun? Coba apa? Iya, diperbesar mikrofonnya ya. Lanjut. Hazihi sayyaratu sari'atun. Ma asra'a hazihi. Nomor 6. Oh, nomor 6. Al-labanu hasanun. Ma ahsana hadzal labana. Ahsan, bagus. Apa artinya? Ma ahsana? Betapa bagus. Betapa bagusnya? Betapa bagusnya susu ini. Bagusnya susu ini, Masya Allah. Berarti susunya itu berkhasiat. Nomor 7. Hazihi sayyarat sari'atu. Syari'atun. Syari'atun. Khobar itu ya. Ma asra'a hazihi sayyaratu. Hazihi Hazihi as-sayyaratu. as-sayyaratu as-sayyarati as-sayyarata. As-sayyarata. Ingat kenapa bisa di fathah teman-teman sekalian tadi? Sebagai apa? Teman-teman? Sebagai maf'ul bih, gitu ya, sebagai maf'ul. Nomor 8. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Fil ta'jubnya? Ma ajmala al-qamar. Ma ajmala al-qamar. Iya, ma ajmala al-qamar atau ma ajmala hadzal qamar. Betapa cantiknya bulan ini. Nomor 9. Hadzal qamisu Wasikhun. Ma awsakhun hadzal qamis. Tidak pakai tanwin kalau fi'il ya. Awsakha. Ma awsakha hadzal qamisu. Azal komisu, azal komisa, azal komisi. Hadzal qamisa. Ma awsakha hadzal komisa. Perhatikan teman-temannya awsakha ya. Fi'il madhi yang wazannya af'ala ya. Jadi tidak ada tanda-tanda tanwin ya. Ingat tanda tanwin itu isim ya, isim. Sekali lagi tanda tanwin itu isim. Jadi tidak ada itu fi'il yang pakai tanwin tidak ada.
Ya. Lanjut nomor 10. Hadzal faslun nazifun. Hmm. Nazifun. Hadzal fasl nazifun. Ma anzifu. Ma anzifu. Ma Anzifu. af'ala. Ma Anzafa. hmm. Ma anzafa hadzal fasli. Hadzal Fasla. gitu. Perhatikan ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ainun ya. Jadi perhatikan ma anzafa hadzal fasla. Perhatikan saja wazan af'ala, anzafa, awsakhu, ajmal, asra, ahsan. Gitu ya, itu fi'il ta'ajjub. Barakallahu fikum jami'an. Perhatikan kita sampai Mau bertanya. Iya, silakan. Untuk yang kayak tadi, yang ma akbaro, situ kan ma-nya takjub. Terus akbaro itu kedudukannya apa, Ustaz? Fi'il. Itu ma ta'ajjubiyan namanya, ya. Kalau akbaro itu fi'il. Ya fi'il berkedudukan sebagai fi'il. Nah, terus kalau misalnya kayak tadi sayyarota tetap asro'a, tidak pakai asro'atu. Yang mana? Contoh yang nomor 7 tadi, hadis sayyaratu. Terus dirubah ma asro'a, tidak pakai tamar buto, Ustaz. Nah, kalau tamarbuto itu kan penanda muannas pada isim gitu. Sedangkan ini kan fi'il, wazan fi'il, ya. Wazan fi'il itu dia itu tetap. Bukan karena kalau dia perempuan. Nah, seperti begitu. Perempuan ada wazannya tersendiri. Gitu ya. Tapi khusus di fi'il ta'ajjub kita cuma mengenal satu wazan saja, af'ala. Itu sebagaimana fi'il madhi ya, fi'il madhi wazan perempuan kan fa'alat. Tanda tak ya, tak taknis gitu. Kemudian wazan yang lain ya, fa'alti gitu ya, fa'alti gitu. Jadi tidak ada tanda tak marbuto di fi'il, tidak ada. Kalau misalnya fi'ilnya ini enggak, karena fi'il untuk muannas itu punya wazan tersendiri yang lain, berbeda. Bukan ditambahkan tak marbuto, bukan. Paham di sini, Renisa? Nah, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Oke, kayaknya kita terakhir ya di bagian ke-7 karena bagian ke-8 ini ada sedikit pembahasan. Tamal amsilata summa ikra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adobti awakhiriha. Perhatikan contoh berikut, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut dan tulislah bersamaan dengan menentukan harokat akhirnya. Perhatikan nomor 1. Muhammadun. Jadi ya Muhammadu. Ianya disebut dengan nama apa, teman-teman? Harfun nida. Harfun nida, bagus. Muhammadu sebagai apa? Munada. Saya katakan kalau misalnya dia mufrad, kemudian kena harfun nida, maka apa hukumnya? Tidak bertanwin. Iya, maksudnya apa hukumnya? Nasrob. Bukan. Saya sudah bahas di jilid 1 ini. Dia mabni di atas dhamma. Ya, mabni di atas dhamma. Jadi dia tetapnya di atas dhamma. Muhammadun ya Muhammad. Ya, jadi Muhammadun itu mabni di atas dhamma. Hamidun jadi Hamid. Mabni di atas dhamma. Ustazun ya Ustaz, mabni di atas dhamma. Itu kalau isim yang mufrad, ya, tunggal. Sekarang berbeda kalau misalnya kita gunakan teman-teman sekalian dalam bentuk mudhafun ilaih. Jadi mudadanya teman-teman dia berkedudukan sebagai mudhaf, ya, teridofahkan. Nah, disinilah sebenarnya peran penting dari harfun nida, ya, karena huruf nida itu termasuk sebagai mansubatil asma. Huruf-huruf yang memansubkan, gitu ya. Nah, disinilah perannya sebenarnya huruf ya itu. Nah, misalnya ukhtu Hamidin, mudhafun ilaih. Nah, ketika dimasukkan huruf ya,
teman-teman sekalian huruf nida, maka munadanya ya, ukhtu kan munadanya ya, dia sebagai mudhof kan, dia menjadi mansub dengan fathah. Disinilah perannya ya sebenarnya. Jadi yang kemarin-kemarin itu ya Khailu, ya Muhammad itu bukan peran utamanya, bukan di sini. Peran utamanya ada di sini sebenarnya, memansubkan isim. Ya ukhta Hamidin, ya. Jadi ya ukhta di situ teman-teman, dia itu mansub ya. Munada hukumnya mansub, tandanya kasroh. Ya, dan dia sebagai mudhof ya, dan dia sebagai mudhof. Hamidin mudhofun ilaih. Contoh Abdullahi ya. Ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Abda itu munada hukumnya mansub, tandanya fathah, dan dia sebagai mudhof. Gitu ya. Ingat kembali ya, tanda starting awal marfu tandanya apa teman-teman? Dhammah. Dhammah. Mansub tandanya apa? Fathah. Fathah. Mansub tandanya? Majrur tandanya? Kasroh. Kasroh. Kalau majzum khusus fiil? Sukun. Sukun. Majzum itu khusus untuk fiil. Nah, sekarang saya minta coba ikhwan lagi. Coba Akhzul Kifli. Silakan dibaca Akhzul Kifli dari kan kiri. Ya Aliyu. Iya, ya Aliyu. Aliyu sebagai apa? Dijelaskan. Munada. Hukumnya doma. Hukumnya mab. Oh ya, mabni Di atas. doma. Mabni di atas. Mabni di atas doma. Bagus. Lanjut. Kiri. Ya Abbasu. Ya, mabni di atas doma. Lanjut. Ya Rojulu. Ya Rojulu. Nah, ini sebenarnya ada pembahasannya ya sebenarnya. Ya Rojulu. Lanjut. Ya Bintu. Ya Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Maryamu. Ya Maryamu. Bagus. Ya Abdullahi. Ya Abdullahi berarti fathah ya. Perhatikan Maryamu teman-teman sekalian. Maryam itu nama perempuan ya. Ya isim alam muannas, dan dia itu tetap tidak bertanwin meskipun tanpa huruf ya. Lanjut. Ya binta Khalidin. Bagus. Ya binta Khalid. Wai anaknya Khalid. Lanjut. Ya sa'iqas sayyarati. Bagus. Ya sa'iqas sayyarati. Wahai pengemudi mobil. Wahai sopirnya mobil. Sopir. Ya Umma Sa'idin. Ya Umma Sa'idin. Sa'din. Iya, jadi bedakan antara Sa'idin dengan Sa'din, itu ada perbedaannya ya. Ya Umma Sa'din ya. Kalau Sa'id itu ada ya-nya ya. Kalau Sa'ain dengan dal itu Sa'ad ya. Sa'ad ibni Abi Waqqas ya. Itu menggunakan Sa'ad sin ain da. Sedangkan kalau Sa'id ya pakai Sa'id itu ya, ada ya setelah ya in, setelah ainnya ya, Sa'id. Kalau ain dal itu Sa'ad ya, Sa'din. Lanjut. Ya Abdurrahmani. Bagus. Ya Abdurrahmani. Lanjut. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Wahai Rabbnya Ka'bah. Ya Imam al-Masjidi. Ya Imam al-Masjid. Wahai imamnya masjid. Ya Ibna Abbasin. Ya Ibna Abbasin. Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin. Abu Bakrin ya Abu Bakrin. Nah, Abu dan menjadi Aba itu ada pembahasannya ya, Asmaul Khamsah. Nanti akan kita bahas itu Asmaul Khamsah kalau misalnya waktunya itu sudah tepat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya kira satu halaman lagi sedikit kita telah selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita akan masuk dals kembali, dan kalau bisa kita menyelesaikan ya
ini dars ke 9 kita supaya kita bisa masuk ke dars 10 pekan depannya insyaallah taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Nas'alullaha ayyu'allimana mimma yanfa'una wa 'allamana mimma anfa'ana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Naktafi bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.